Ibu bapak, sahabat-sahabat, beberapa pekan lalu saya sudah membahas mengenai pengertian syakhsiyah, penggolongan manusia berdasarkan kepribadian, struktur nafsani pendukung syakhsiyah, faktor yang mempengaruhi syakhsiyah, genetik, lingkungan, dan stimulasi. Hari ini saya ingin bahas tentang ciri-ciri syakhsiyah salimah. Ciri-ciri atau karakteristik ya, syakhsiyah salimah, kepribadian yang sehat. Ciri-ciri kepribadian yang sehat. Sekedar untuk mengingatkan, minggu lalu sudah saya sampaikan, menurut riset Dr. Kazuo Murakami dalam bukunya The Miracle of the DNA, diungkapkan bahwa ternyata kalau orang yang pelit itu bisa berubah jadi dermawan, tapi butuh waktu, yaitu dengan cara diasah jiwa kedermawanannya. Begitu jiwa kedermawanannya bangkit, maka gen pelitnya itu didormankan, ditidurkan. Saya tadinya pendendam, tapi boleh jadi dengan ikut MPI rutin, ikut, lama-lama jiwa pendendam saya itu berubah menjadi pemaaf, ya. Nah, hari ini saya ingin bahas ciri-ciri, ini murni saya ambil dari Quran ya. Kalau kemarin kan dari riset-riset dunia kekinian ya, ilmu-ilmu kekinian, di samping saya ambil dari Quran. Kalau hari ini saya semuanya ambil dari Al-Quran. Ciri-ciri syakhsiyah salimah, ciri-ciri kepribadian yang sehat, ciri-ciri kepribadian yang positif. 1, lembut, pemaaf, suka memohonkan ampun, rendah hati untuk bermusyawarah, dan tawakal. Jadi ciri syakhsiyah salimah itu lembut, ya, pemaaf, suka memohonkan ampunan, ya, rendah hati untuk bermusyawarah. Karena Anda tidak mungkin bermusyawarah kalau Anda sombong. Wah, yang gini mah nggak usah musyawarah, aku juga bisa. Nah, jadi kalau Anda berendah hati bermusyawarah, itu bagian dari syakhsiyah salimah. Kemudian dia tawakal, ya. Poin-poin tadi yang saya jelaskan, salah satu ciri syakhsiyah salimah ini dijelaskan di Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Coba Anda lihat di sini, ini di antara ciri-ciri orang yang memiliki syakhsiyah salimah, kepribadian yang sehat. Bagaimana katanya? Fabima rahmati minallahi lintalahum. Disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lembut terhadap mereka. Nah, ibu bapak, kalau kita jadi ayah, jadilah ayah yang lembut kepada anak-anak, kepada istri. Kalau ibu jadi istri, jadilah istri yang lembut kepada suami. Kalau ngomong tuh yang rendah suara. Naon bapak? Bapak mah ndak bodoh. Nah, itu kan enggak lembut. Mikir atuh bapak teh mikir. Nah, itu tuh bukan lembut. Sare molor. Nah, itu jadi lembut ya. Maaf, bedakan antara lembut dan calei. Antara lembut dan letoy. Ya. Kan ada yang gini, Bu, yang namanya lembut itu bukan gemulai, ya gitu, ya. Kata biasanya kan suaminya teh sok tegas, Mama, tolong ambilin laptop papa teh tadi di mana ya? Nah, biasanya gitu. Tiba-tiba setelah dengar ayat ini, Mama, tolong dong, ambilkan laptop, please deh. Bukan gitu. Nah, jadi lembut itu ya tidak kasar, ya gitu. Jadi ciri orang kepribadian itu lembut gitu, ya, halus gitu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, sekiranya kamu keras terhadap orang,
Lanfaddu min haulika, tentu mereka jauh dari sekelilingmu. Jadi orang yang keras itu cenderung tidak disukai. Maaf, ada ayah yang keras, ada ayah yang menegakkan disiplin. Itu beda. Menegakkan disiplin tidak harus keras, gitu. Dan orang yang keras belum tentu disiplin. Nah, jadi ada ayah yang lembut itu begitu datang, anak-anak yang di kamar pun pada keluar. Kangen sama ayahnya. Yang paling parah, ketika ayahnya datang, anak-anak yang lagi nonton juga langsung pada masuk ke kamar. Blus, 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 blus. Ya kan? Sampai waktu ayahnya datang, ya, kelihatan air di meja itu masih goyang. Nah, gitu. Berarti baru meninggalkan tempat itu. Jadi, si papa, masuk semuanya. Dan satu orang anak pun gak mau ada yang keluar kalau bapaknya lagi nonton TV. Gak ada yang mau berani keluar, ya. Bahkan mau keluar teh noong heula tina kunci pintu. Ya, ayah si bapak. Jadi ayah yang hebat bukan ayah yang berwibawa, tapi ayah yang hebat, ayah yang jadi teman untuk anaknya. Jadi ayah yang hebat itu bukan yang berwibawa. Bukan. Keliru besar kalau Anda menegakkan kewibawaan di depan anak. Ayah yang hebat itu yang jadi teman untuk anak. Contoh, saya kasih contoh. Ayah yang menegakkan kewibawaan dan ayah yang jadi teman. Pulang kantor, ya, misalnya Anda pakai motor. Begitu nyampe, anak Anda lagi main bola di halaman rumah, main bola. Anda naik motor, masuk, ya, motor, Anda buka helm, buka jaket, Anda menyapa anak Anda, gitu. Hai sayang, coba tendang ke papa nih. 5 menit, Anda ikut main, ya, gitu. Biar anak happy, udah gitu teh. Sayang, papa mau ganti baju dulu ya. Hati-hati nak mainnya. Nah, itu namanya ayah yang jadi teman. Tapi ayah yang berwibawa, dia buka helmnya, langsung lihat gini. Hati-hati. Main bola di jalan. Masuk, ya. Dia beda dengan yang tadi. Yang satu mah dia main dulu. Ayo nak, yuk tendang gitu ya. Udah gitu, sayang hati-hati ya. Suka ada motor nih di jalan gini. Kan sekarang ini anak-anak kasihannya udah gak ada tempat main gitu. Semua taman dipakai perumahan gitu ya. Jadi main bola teh eta main badmintonnya di jalan. Tak. Nanti ada motor, berhenti dulu. Main motor. Lanjut. Nah, kan gitu anak kan gitu. Kan kalau misalnya ayah yang jadi teman mah dia ikut terlibat dulu. Setelah itu, sayang, ayah mau ganti baju dulu. Nah, hati-hati ya. Gitu. Kalau ayah yang berwibawa, dia tidak terlibat, tapi dia langsung jadi bos. Hati-hati. Nah, terus ada lagi tipe yang ketiga, dia ikut main, ya, bukan 5 menit, dari jam 5 sampai jam 8 malam. Itu ayah yang kekanak-kanakan. Jadi ada ayah yang jadi sahabat anak, ada ayah yang jadi bos anak, dan ada ayah yang kekanak-kanakan. Nah itu. Jadi yang ingin saya tegaskan di sini, nah ini lembut. Ya, ibu juga sama begitu. Saya perhatikan nih, contoh ibu yang lembut dan kasar beda, ya. Teteh, sayang, PR udah belum? Belum mah, kerjakan. Anak teh ngerjain PR jam 1. Jam 2:30 ibu nanya, teh, udah dikerjakan? Udah, tapi baru 7. Baru 7? Dari tadi? Ya Allah, ngapain aja sih? Udah sejam setengah baru 7. Nah itu ibu yang kasar. Tapi ibu yang lembut gini, iya mah tapi baru 7. Oh udah 7 ya. Jadi 3 lagi ya. Coba sayang, 3 lagi mah 10 menit juga beres. Sok kerjakan. Cuma 3 lagi kan? Beda gak? Kira-kira impact pengaruh ke anaknya beda gak? Ya Allah, sejam setengah cuma 7. Innalillahi. Atau hari kamu main terus? Ya Allah. Anak ibu ada semangat untuk menyelesaikan gak? Nah itu ibu yang kasar. Tapi ibu yang lembut mah, ya mah, tapi baru 7. Ibu malah ini, oh udah 7. Jadi tinggal 3 lagi nak. Iya sok 3 lagi mah, atau 10 menit juga beres. Sok sekarang kerjakan. 3 lagi kan, cuma 3 lagi. Sok. Beda itu. Jadi ibu yang lembut itu bukan berarti PR-nya udah belum.
kerjakan. Ini Ari diomonginnya gampang, makanya saya kasih contoh-contoh, ya, praktek. Jadi orang yang syahsiyah salimah itu, kepribadiannya baik itu, positif itu, dia lembut, gitu. Dia lembut. Karena lembut, jadi omongannya itu suka jadi motivasi ke orang. Ya, pembantu ibu bikin nasi goreng, ya, Bi, dia sekedap Bi, kayaknya kurang gula geresok cobian, ya. Bi kan dia Bi, nasi goreng teh geranya ya kurang gula Bi. Karena nasi goreng teh terlalu asin. Nah, ya, beda lagi dengan ibu yang kasar. Kalau tadi ibu yang lembut, Bi kan dia gerasok, jangan mah kurang gula. Muhunya Bu meni asin. Ibu sanes gula panginten, pakai nasi lagi aja ya. Sok. Gitu. Jadi kan ibu lembut, ibu tidak langsung, Bibi, kok meni asin sih? Coba gerak, kamu wae gak akan kuat gerak, sok cobaan. Itu kasar. Bibi kada gerak, sok cobian, asa kurang gulanya. Ibu sanes kirang gula panginten, kirang nasi, ya kan asin teh, ya sok atuh nasian deh. Kasih nasi lagi Bi, ya gitu. Sudah selesai. Jadi rekan-rekan, di sini tipe orang tuh ya ada yang lembut, ada yang. Tapi kalau Anda ingin punya kepribadian, kan sudah ada teorinya kemarin. Ibu jangan bilang ini, tapi Pak Amda saya mah dari dulu juga kasar. Ingat, kasar itu bisa diasah jadi lembut. Anda kan sudah dapat materinya bahwa kasar dan lembut berdampingan. Gen kasar itu jangan diasah, gen lembutnya yang diasah. Nanti dengan proses waktu kita jadi orang yang lembut, gitu. Umar bin Khattab itu kasar, tapi Anda tahu setelah masuk Islam dia menjadi orang yang lembut. Tapi karena memang tadinya kasar, jadi lembutnya itu nggak selembut Abu Bakar, tapi dia tegas, gitu. Umar itu orang yang nggak pernah nangis, tapi setelah masuk Islam dia bisa menangis. Nah, jadi kalau saya katakan orang yang berkepribadian positif itu dia lintalahum, lembut, itu Anda jangan mengatakan, tapi dasar mah dari dulu juga kasar. Jangan. Anda harus katakan, aku harus belajar itu. Gitu. Kalau kamu kasar, tentu mereka lari darimu. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Nah, orang yang kepribadiannya positif itu jiwa maafnya hebat. Fa'fu anhum, maafkan. Suami melakukan salah, maafkan lah. Saya juga sebagai istri pasti melakukan salah, maafkan. Istri melakukan salah, ada manusia mah nggak ada yang sempurna. Adalah saya maafkan. Jadi fa'fu anhum, maafkan, ya, maafkan. Ya. Beda tuh Bu, udah mah jiwa pemaaf, lembut, bawa mobil, angkot berhenti seenaknya, yang keluar kata baik. Kasiannya si emang teh meureunnan ngejar setoran. Nah, jadi Anda akan sabar nunggu. Kasih rifting ke kanan, Anda ke kanan gitu. Ulah ya mah. Goblok. Tidit. Langsung disalip balik. Apa cek sopir angkot teh? Balik Bu Haji, gitu sok. Bis Anda sih balik. Cek supir angkot teh balik Bu Haji, sok. Itu teh ya kalau diterapkan teh indah tuh Bu. Kemudian wastagfir lahum, bukan hanya memaafkan, memohonkan ampunan. Itu lebih tinggi dari memaafkan. Misalnya gini, ibu memfitnah saya, ya. Fitnah itu boleh jadi ya karena keteledoran. Ya itu saya katakan, saya ngomong sesuatu, Anda menangkap, lalu Anda melempar ke orang lain sesuai dengan pikiran Anda. Padahal saya tidak bermaksud begitu. Atau tersebar fitnah ya tentang saya oleh ibu. Dan saya tahu akhirnya sumbernya dari ibu. Saya maafkan. Bukan hanya saya maafkan, bahkan saya katakan dalam sholat, ya Allah, maafkan kekeliruan. Misalnya ibu fulan ya, ibu fulan yang pernah menyakiti saya, maafkan kesalahannya. Didoakan gitu. Jadi Bu, kalau ibu dia sakiti suami, maafkan dan doakan ya. Suami nyakitin ibu, ibu maafkan. Bukan hanya ibu memaafkan, ibu doakan.
Ya Allah, maafkan kesalahan suamiku, bimbinglah suamiku agar tidak terjerumus lagi pada dosa yang pernah dia lakukan. Ya Allah, ampuni kesalahannya. Anda bukan hanya memaafkan suami, tapi mendoakan agar suami Anda itu dimaafkan oleh Allah. Itu top. Gini, kalau saya memaafkan saja, itu mulia. Bukan hanya maafkan, tapi saya bahkan mendoakan baik, itu yang hebat, yang mulia, itu begitu. Nah, itu ada pada orang yang syasyah salimah. Terus wasyawirhum fil amri, rendah hati untuk bermusyawarah. Pak Bu, saya sering mengungkapkan cerita bagaimana Nabi Ibrahim begitu berlapang hati ngajak musyawarah kepada anaknya saat mau menyembelihnya. Nabi Ibrahim menyembelih putranya yaitu Ismail, ide beliau atau perintah? Perintah Allah, tapi beliau rendah hati untuk bermusyawarah. Beliau tidak katakan, Ismail, sini, berbaring. Kenapa ayah? Diam, perintah Allah, berbaring. Ma, pesok mah. Dilaci mah, laci paling luhur ka dia kan. Kenapa ayah? Diam, perintah Allah. Bismillah, kececet tuh dipencit. Gitu enggak? Nabi Ibrahim pribadi yang sehat. Beliau mendapat perintah Allah untuk menyembelih putranya. Anda lihat bagaimana jiwa beliau yang begitu rendah hati mengajak musyawarah kepada anaknya. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Wahai anakku, tadi malam ayah menerima wahyu bahwa ayah harus menyembelihmu. Fandur madataro, bagaimana pendapatmu? Gitu. Jadi ibu juga ya kalau nyuruh anak les, nyuruh anak ikut bimbel, itu musyawarah. Terus ibu kudu mendengar keinginan anak. Ibu mungkin ahli bidang kedokteran, bapak mungkin ahli di bidang arsitektur, bapak kuliah di ITB, ibu kuliah di kedokteran Unpad. Tapi tentu ibu pengen di antara anak ibu itu ada yang jadi dokter. Ya wajar kan? Atau bapak pengen anak bapak itu atau masuk lagi di ITB gitu loh. Tiba-tiba anak bapak apa? Pap, aku mah pengen kuliahnya di ini seni rupa. Ya, tapi nggak mau di ITB, ya, di swasta. Kalau memang itu benar-benar keinginan dia dan dia menunjukkan kesungguhan, hati-hati. Kita jangan memaksakan diri bahwa dia harus jadi dokter. Kenapa? Karena kalau dia jalani juga belum tentu nyaman. Gitu. Ada mahasiswa saya yang kuliah, dia tadinya dari kedokteran. Sekarang jadi ambil komunikasi, jurusan public relations. Di kedokteran, udah 2 semester dia berhenti. Anaknya pinter. Karena dia bilang, sebenarnya saya kuliah di kedokteran teh karena mengikuti keinginan ibu saya. Ya. Tapi akhirnya ibu saya sadar, karena keinginan untuk jadi dokter itu bukan saya, ibu saya. Ya. Dan anaknya pinter. Sekarang jadi mahasiswa saya di PR, di public relation. Presentasinya bagus, pemikirannya bagus, dia lebih bisa aktualisasi diri. Coba kalau di fakultas kedokteran, dia terseok-seok karena memang bukan bodoh, tapi dia jiwanya tidak di situ. Nah, apalagi jodoh, Bu. Dengar baik-baik. Ibu jangan memaksakan anak ibu harus menikah dengan A, B, dan C. Cukup bapak atau ibu mengatakan, kalau menurut mamah sih tipe jodoh tuh gini-gini. Tapi kalau itu pilihanmu, sok mamah didoakan, mudah-mudahan pilihanmu baik. Gitu. Pokoknya mah nggak mau tahu, kamu kudu nikah jeung si Ridwan nu ahli ngobras. Ameh usaha mamah aya nu neruskeun. Pokoknya kudu ahli ngobras. Karena ahli ngobras di Tasik makin sedikit, nak. Mamah teh kudu punya kadar. Nah, atau ingin punya kadar kudu punya mantu ahli ngobras. Gitu. Kan calon suami sekarang yang kamu sayangi itu kan dia ahli peternakan. Itu juga lele peternakannya. Kan gitu. Teu nyambung atuh Neng. Mamah punya usaha obras, mantu karena lele. Jadi rekan-rekan sekalian, betapa kita ini harus rendah hati untuk bermusyawarah gitu.
Ibu mah kadang-kadang ngajak makan ke anak kita musyawarah, "Aa, teteh ganti baju." Kenapa mah? Ganti baju, diajak dahar we protes. Gitu. Ya. Iya, nggak boleh gitu tuh, Bu. Kalau anak-anak kita udah gede, minggu depan mau ngajak makan, teh, minggu depan mama teh pengen keluar makan sama si papa, yuk bareng. Teteh ada waktu, kapan mah? Minggu depan. Nantilah abis asar hari Minggu. Jadi udah well prepare, anak-anak teh udah nyiapin waktu gitu. Ini mah anak udah pada remaja, yang satu kuliah semester 7, yang satu kuliah semester 1, ujug-ujug pagi-pagi teh ganti baju. Jaga kabudak ganti baju, mandi, kemana mah orang makan. Tapi aku ada teman, lebih mengutamakan teman daripada mama ya. Nah, ini seringkali kita lupa bahwa anak kita juga punya hak untuk bergaul. Itulah perlunya musyawarah ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu punya cita-cita, tawakallah kepada Allah. Jadi saudara-saudaraku sekalian, orang yang kepribadiannya sehat itu, yang salimah, lembut, pemaaf, suka memohonkan ampunan, rendah hati untuk bermusyawarah dan Nah, itu yang pertama. Yang kedua, selalu mengisi hidup dengan amal-amal terbaik, dengan karya-karya terbaik. Mengisi hidup dengan karya-karya terbaik. Jadi orang yang kepribadiannya sehat, dia suka mengisi hidupnya dengan karya terbaik. Yang dimaksud dengan karya terbaik itu menurut kapasitasnya. Kalau saya tukang jahit, saya berusaha membuat jahitan serapih mungkin, terutama urusan obrasnya yang tadi. Gitu. Jadi selalu melakukan yang terbaik. Kalau saya jadi guru, saya berusaha jadi guru yang terbaik untuk murid-murid saya. Ibu ya, jadi kepala sekolah. Ibu jadi kepala sekolah yang terbaik untuk mengayomi guru-guru dan murid-murid. Siapapun diri kita, saya jadi supir angkot, saya menjadi supir yang terbaik untuk penumpang saya. Karena walau bagaimanapun penumpang itu manusia yang harus saya jaga kehormatannya. Masa mentang-mentang gak ada penumpang, ada 3 penumpang, kemudian diasupkeun. me opat ya. Pak, abdi nyenak me wios da mung aya 2an, lebet ya lebet. Sok. Itu bukan sopir angkot yang terbaik. Karena penumpang yang 2 orang teu dianggap sehingga menyatu jeung me gitu. Walaupun saya butuh penumpang, karena yang menumpang itu manusia, ada mek di bawah opat. Aduh bapak, tetiasa gitu. Margi aya jalmi. Nah, gitu. Itu namanya sopir angkot yang terbaik gitu. Saya jadi supir angkot, orang turun teh lihat dina spion, bener-bener udah trep turun baru jalan. Ya mah kakinya kakak rasa bolak-balik jalan. Kan gitu atuh tijungkol. Kan kita ada nggak supir angkot gitu? Dia tidak mengisi hidup dengan karya terbaik. Gitu. Ibu bikin telur mata sapi, usahakan bulat mata sapinya, iya mah pecak. Kan gitu. Sampai kata suami teh, mah itu telur mata sapi teh meuni kieu, tong seueur nyarios tuang kaluarna mah sami koneng. Gitu. Sudah ya, makan saja. Nu penting mah rasa atuh, bentuk wae dipersoalkan. Nah, gitu. Nah, sekarang begitu bikin nasi goreng pagi-pagi, ada ibu yang memotong-motong mentimun yang menemani nasi goreng. Itu ada yang dibentuk, jadi sambil nunggunya dibentuk, jadi bentuk nanti ada apa-apa, ada bintang, ada apa. Tapi aya oge ibu nu cek bro. Dipotong nanti asal pararotong we. Cek bro gitu. Terus nasi goreng lagi tidak disimpan di tempat yang bagus, piringnya langsung dina meja makan. Ayah ame henteu dina wajan, dina meja makan piringna teh simpen. Ayah ngirit tempat sok engal. Mamah muka MPI engal. Cepet atuh ayah. Ya Allah, mamah meuni dina piring ya. Efisiensi ya. Bapak Ibu,
sebenarnya orang yang kepribadian baik itu dia selalu melakukan yang terbaik pada bidangnya masing-masing. Bagi rekan-rekan mahasiswa, berjuanglah untuk menjadi mahasiswa terbaik pada bidangnya. Karena memang tugas kita itu melewati hidup dengan karya-karya terbaik. Masih ingat apa yang saya sampaikan? Hidup itu seperti kanvas. Nanti gambar kita adalah kelakuan kita. Hidup itu seperti kanvas. Kanvas yang di situ ada lukisan. Nah, lukisan itu adalah kelakuan kita. Kanvas adalah umur yang kita punya. Nah, sekarang kalau kita menggambar di kanvas itu dengan karya-karya terbaik kita, maka setelah kita meninggal, orang akan mengagumi karya kita. Tapi kalau asal-asalan, gitu. Jadi rekan-rekan sekalian, biasanya kita terkesan sama orang yang kerjanya teh benar-benar gitu. Ya, alhamdulillah saya punya pembantu itu selalu selesainya itu karena mereka menikah, bertah gitu, bertah. Itu saya dari sekian pembantu yang kerja di saya, kemudian dia minta izin, Bapak abdi bade nikah, sana ini Ibu bade abdi. Nah, saya tahu mana pembantu yang sampai sekarang itu suka diomongin, ya. Waktu ada si bibi ini mahnya gitu. Jadi dia teh kalau sore-sore, ya, kalau hari Minggu kan kumpul tuh, dia teh suka ada ide bikin apa gitu, ya. Ya misalnya bala-bala gitu, iya serius. Tapi bala-balanya teh kan beda, digorengnya dengan bala-bala yang dijual, terus anget-anget gitu. Kita lagi pada nonton teh ujug-ujug bikin harum. Si bibi keur bikin naon? Bala-bala. Sampai sekarang kita itu suka ngomongin si bibi yang dia itu ahsanu amala, lakukan yang terbaik. Ya, dia, aduh cenah susahnya cari pembantu juga si bibi emang cenah gitu. Sampai sekarang diomongin. Terus tiba-tiba ujug-ujug disiapin ubi, ya, yang kita teh kalau anget-anget sore-sore gitu. Dan momentumnya itu selalu ketika lagi kumpul, biasanya hari Minggu kan lagi kumpul, ya. Sampai sekarang kita omongin, susahnya juga cari si bibi itu mah gitu. Walaupun mau pada sekolah, padahal bukan tugas dia, ya, dicek. Coba bayangkan, buku pelajaran anaknya dicek lagi, ya. Padahal itu kan tugas istri saya. Istri saya sudah melakukan itu, tapi dia melakukan quality control. Ngecek doi. Yang namanya manusia kan ada lupa. Bu, iya cenah minumnya AA, kan sekarang harus minum ini. Oh iya gitu. Istri saya ingat, oh iya Bi, itu pembantu yang hebat. Saya terkesan gitu loh. Kenapa? Karena dia itu mengisi hidupnya ketika kerja di saya dengan karya terbaik. Sok Bapak Ibu dimanapun, ya, itu saya contohkan adalah saya punya pembantu yang sampai sekarang terngiang-ngiang karena dia dari sekian yang kerja di saya, dia yang memang telaten gitu loh. Ya, anak-anak waktu itu masih kecil, saya kalau mau tidur suka ngecek, ya. Si bibi itu ikut ngecek, dicek, yang selimbutnya nggak bener dibenerin, jika ke anaknya gitu. Saya ingin katakan itu ahsanu amala, yang terbaik. Itu teh pembantu, ya. Sekarang kalau kita jadi dosen, kalau kita jadi guru, kalau kita jadi karyawan, coba ahsanu amala, lakukan yang terbaik. Makanya ciri orang yang kepribadian positif itu selalu mengisi hidup dengan karya-karya. Buka surat ke-67 ayat 1 sampai 2. Surat Al-Mulk ayat 1 dan 2. Oke. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah yang menjadikan mati dan hidup. Liyabluwakum, sebagai batu ujian untuk kamu. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang melewati kehidupan itu dengan karya-karya terbaik, dengan amal yang terbaik. Jadi Allah menyebutkan yang menciptakan hidup dan mati Allah. Nah, hidup dan mati itu rentang waktu hidup dan mati itu sebagai batu ujian hidup itu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Siapa di antara kamu yang melewati menit-menit yang dilaluinya itu dengan ahsanu amala, ya, yang paling baik amalnya, yang paling baik karyanya. Maka orang yang memiliki kepribadian positif
yang memiliki syakhsiyah salimah, dia selalu berusaha melakukan yang terbaik, apapun bidangnya. Jadi mulai hari ini ibu, kalau istrikalah dengan cara yang terbaik, ya. Lipatannya harus benar, menggantungnya harus benar. Bapak nyimpan sendal juga kudu benar, karya terbaik. Ibu berkerudung itu jangan menyon, ya, gitu. Yang ketiga, memiliki jiwa ridho. Nah, ini sebenarnya kelanjutan dari yang tadi. Mengisi hidup dengan karya. Nah, kalau Anda sudah mengisi hidup, saya sudah mengisi hidup dengan karya terbaik, apakah hasilnya selalu sesuai yang kita inginkan? Tidak selamanya. Rekan-rekan mahasiswa, boleh jadi Anda sudah melewati dengan karya terbaik. Ya, belajar sungguh-sungguh, tugas dari dosen dikerjakan, presentasi juga Anda ikhtiarkan sebaik mungkin. Ternyata nilainya tidak dapat A, mungkin C. Mungkin nggak gitu? Mungkin gitu. Ibu sudah bikin telur mata sapi sampai benar-benar bulat, ya. Ternyata begitu di piring, ya, sama suami tidak dikomentari, langsung diacak-acak, kan gitu. Saya ingin katakan di sini, belum tentu ibu bapak kita semua sudah melewati hidup dengan karya terbaik, itu kita merasakan suatu kesuksesan. Ada saat di mana memang kita sudah melakukan karya terbaik tak seperti yang kita harapkan. Nah, disitulah kita harus memiliki jiwa ridho. Seorang ulama besar, Ustadz Ibnul Qayyim, pernah mengatakan begini. Takdir itu tergantung pada dua hal. Tawakal sebelum terjadi dan ridho setelah terjadi. Ibnul Qayyim mengatakan, takdir itu tergantung pada dua hal. Tawakal sebelum terjadi dan ridho setelah terjadi. Titik. Siapa yang bertawakal sebelum berbuat dan ridho dengan apa yang telah terjadi, maka orang seperti ini telah memiliki jiwa ubudiyah. Kurung buka, pengabdian yang tinggi pada Allah, kurung tutup, titik. Itu penjelasan dari ubudiyah. Ubudiyah, kurung buka, pengabdian yang tinggi kepada Allah, kurung tutup, titik. Oke, saya akan jelaskan. Rekan-rekan sekalian, kata Ustadz Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ini ulama salaf, ya, ulama yang hebat pada masanya, pernah mengatakan, takdir itu tergantung pada dua hal. Pertama, tawakal sebelum terjadi, ya. Tawakal sebelum terjadi itu begini, ya. Kita melewatinya dengan ikhtiar, dengan kerja keras. Jadi tawakal itu kita lakukan sebelum terjadi. Nah, dan ridho setelah. Jadi kita harus tawakal sebelumnya, kerja keras, sungguh-sungguh. Begitu terjadi, kita ridho. Jadi ternyata, kata Ustadz Ibnul Qayyim, rumus dalam hidup mah, tawakal sebelum terjadi. Nah, oleh karena itu, ada yang menimpa diri kita karena keteledoran, dan ada yang menimpa diri kita karena takdir. Saya kasih contoh. Dulu, ibu mengenalkan calon suami kepada ayah atau ibu Anda. Ayah ibu Anda tuh gak setuju dengan calon suami yang Anda kenalkan. Kenapa gak setuju? Karena suami Anda itu memang dilihat dari berbagai sisi tidak ada baik-baiknya. Calon suami Anda itu seringkali terlihat sedang mencekik botol karena kerjaannya mabok. Seringkali duduk-duduk di pos satpam untuk gapleh. Seringkali orang tua Anda lihat laki-laki yang Anda kenalkan sebagai calon suami Anda itu ternyata suka di terminal, malak. Bukan kerja, malak. Gitu.
Pokoknya nggak ada baik-baiknya. Lalu orang tua Anda mengatakan, Neng, coba atuh berpikir, masa nggak ada lagi? Mendingan cari dulu, nggak usah terburu-buru. Mamah mah gini ya, kurang sependapat dengan ini tuh. Mamah mah tidak urusan dengan harta kekayaan, nggak urusan. Mamah mah lihat kelakuannya. Walaupun calon suami kamu itu pengangguran, tapi kalau suka rajin ke masjid mah, mungkin mamah teh tenang. Kalau masih suka datang ke majelis taklim mah, mungkin mamah senang. Ini mah ya Allah, calon suami kamu teh lihat atau gawe teh nggak gapleh tuh di trotoar, ada nyakek botol. Apa kata Anda teh, Mama? Neng udah sayang, please. Mah, kasihlah kesempatan Neng menginsafkan dia, membimbing dia untuk dibawa ke jalan Allah. Apa kata orang tua Anda? Ya sudah, Mama mah udah ngasih tahu ya. Mama udah ngasih tahu. Akhirnya Anda ngotot nikah dengan alasan Anda merasa yakin berbekal ilmu dari MPI bisa membimbing si AA tadi di jalan ridho Allah. Padahal orang tua Anda sudah mengingat, nikahlah sama dia. Ternyata 2 bulan setelah itu Anda memang sering disiksa ya, sampai leher Anda teh biru-biru. Dan dalam waktu 2 bulan saja langsung badan Anda habis nikah teh bukan seger tetapi kuyu. Nah, menderita. Saya ingin tanya, itu takdir apa pilihan? Nah, ini mantap gitu. Ya, pilihan. Karena udah jelas alurnya. Yang namanya takdir itu ketika orang tua Anda dikenalkan kepada seorang lelaki yang menurut Anda baik. Ya, Mama, ini yang tadi datang teh, kalau Allah menakdirkan sih Neng mau nikah sama dia. Emang orangnya gimana? Ih, Mama, aku teh kan ketemu di pengajian. Terus dia mah ya kalau hari Senin teh suka ngingetin, kamu udah puasa belum gitu. Terus jam 3 teh Mama BBM ke Neng teh, ya, jangan lupa tahajud. Terus Mama ya, dia mah kalau misalnya lagi jalan aja ya mah ya, dengar adzan teh langsung, mana masjid gitu. Pokoknya mah lah insya Allah mah. Akhirnya Anda memutuskan menikah. Ternyata dia itu kenapa jam 3 suka BBM? BBM nanti di diskotik. Gitu. Di diskotik. Jadi bukannya dia sudah bangun jam 3, di diskotik teh masih nah gitu. Jadi bari kikian teh bari BBM. Gitu. Nah, saya ingin tanya, itu takdir apa pilihan? Takdir. Kenapa? Jadi gini, takdir itu tergantung pada 2 hal. Jadi baru disebut takdir kalau kita sudah melewati dengan usaha yang baik. Jadi jangan disebut takdir kalau belum melewati usaha yang baik gitu. Ya, kamu kok nilainya C? Takdir pati Allah. Belajar? Enggak. Kamu kenapa nilainya C? Iya Pak, takdir. Kenapa? Saya tuh udah belajar Pak. Absen saya full, tugas saya kerjakan. Tapi memang Pak jujur, waktu UTS ya, saya belajar. Tapi pas lihat soal Bapak teh, ilmu saya teh hilang Pak. Nomor 1 saya tulis wallahu a'lam. Nomor 2 wallahu a'lam. Nomor 3 wallahu a'lam. Paling terakhir saya tulis shadaqallahul azim. Gitu. Tapi Pak jujur Pak, tapi saya kan coba Bapak lihat ya, absensi saya full Pak, tugas saya selalu kerjakan gitu. Tapi itu lemah saya di UTS Pak. UAS kemarin kumaha? Sama kayak UTS Pak. Jadi saya dapat C itu kelihatannya sih cuma lihat dari absensi dan tugas. Kalau UTS UAS mah jeblok pisan Pak. Nah, dia bilang ini takdir, saya bisa terima. Jadi rekan-rekan jangan dulu bilang takdir kalau belum ikhtiar. Nah, begitu ikhtiar dan hasilnya tidak Anda nikmati secara baik, tidak seperti yang Anda harapkan, ridho setelah terjadi. Kata Ustadz Ibnul Qayyim, siapa yang tawakal pada Allah sebelum terjadi dan ridho dengan apa yang telah terjadi,
maka orang seperti ini memiliki ubudiyah. Apa ubudiyah? Pengabdian yang tertinggi pada Allah. Jadi pengabdian tertinggi kepada Allah saat melewati sesuatu itu dengan tawakal dan ridho. Tawakal itu ketika belum terjadi, setelah terjadi itu adalah, nah, orang yang punya kepribadian positif, dia memiliki hal itu. Tawakal sebelum terjadi, ridho setelah terjadi, gitu ya. Yang keempat, itu akan dibahas minggu depan. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka